وكذلك اليوم تنسى صدق الله العظيم. Terjemahan surah 20 Toha ayat 124 sampai 126. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit, dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Dia berkata, "Ya Tuhanku, mengapa Engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta? Padahal dahulu aku dapat melihat." Allah berfirman, "Demikianlah, dahulu telah datang kepadamu ayat-ayat kami dan kamu mengabaikannya. Jadi begitu pula pada hari ini kamu pun diabaikan. Maha benar Allah yang Maha Adil." Alhamdulillah wa syukurillah wa hawla wa la quwata illa billah. Hadirin jamaah zuhur rahimakumullah, mari sama-sama kita tidak pernah lupa bersyukur dengan membaca kalimat tahmid alhamdulillah. Semoga para jemaah selalu diberi kekuatan dan kesehatan, diberi keselamatan, diberi usia yang barokah, diberi rezeki yang manfaat, diberi keturunan, suami istri, anak-anak yang soleh dan solehah, dan kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khotimah. Mari kita buka kultum ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. 3 ayat tadi kalau kita aplikasikan di dalam kehidupan, pertanyaan pertama, kenapa sampai orang itu di dunia melihat tapi pada akhirat itu bisa buta? Oleh sebab itu pada beberapa episode Ustaz Salam sudah ajarkan pengenalan sifat di dalam diri. Dengan adanya pelajaran itu, maka tidak ada kita mengenal ayat ini, karena sebelumnya kita sudah mencari solusinya. Mata yang ada ini itu juga yang nanti dipakai melihat. Telinga yang ada ini itu juga yang dipakai mendengar. Kalam, ucapan, itu juga yang kita pakai nanti berkata-kata. Oleh sebab itu, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, maka perlu dikenali 7 sifat yang ada di dalam diri itu sebagai isyarat, sebagai tanda bahwa seseorang itu sudah waktunya back to basic, kembali ke Allah. Yang pertama, pada saat kita melakukan bab toharoh, kenapa sih anggota-anggota tubuh itu harus dibersihkan? Makanya kita harus tahu apa sih pekerjaan yang mulut itu, apa sih yang dilakukan oleh tangan itu, apa sih yang dilakukan oleh hidung, oleh mata, oleh wajah, dan seluruh organ tubuh yang kita cuci, yang kita bersihkan. Sehingga di dalam pelaksanaan nanti, begitu sudah kita aplikasi dalam bab toharoh, kita udah paham yang mana yang saya punya, yang mana yang sifatnya Allah. Karena hukumnya kan jelas di toharoh itu, tutahhir wa tuzakki. Apa yang kamu bersihkan, apa yang kamu sucikan. Itu di semua hampir di kitab-kitab fikih itu sama kajiannya. Kalau yang dibersihkan berarti fisik, yang disucikan berarti sifat. Nah, kita sudah kenalkan bahwa sifat-sifat yang di dalam diri, di mulut sifatnya Allah perkataan, di hidung sifatnya Allah penciuman,
di mata sifatnya Allah penglihatan, di telinga sifatnya Allah pendengaran, di otak sifatnya Allah fikirnya, di tangan sifat Allah perbuatannya, di kaki sifat Allah adalah langkahnya. Ya, surah Az-Zariyat ayat 20-21 kita ditanya sama Allah, wa fi anfusikum afala tubsirun. Aku itu ada di dalam dirimu, kok sampean gak ngerti? Kok sampean bukan ngertos? Kok ikan kada paham? Yang Bugis bilang magi dek muiset kan. Makanya di Al-Baqarah 186 bilang fa inni qarib, aku itu dekat. Antara ini nah, wana ma'aqlabu aku qarib habbil waridin. Kedekatan antara urat kayaknya di dalam ini, di dalam Allah tidak masih jauh itu. Kenapa? Al-Hadi 57 wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Karena memang itu tidak terpisah. Nah, sehingga di dalam pembersihannya begitu kita berkumur-kumur, kita tidak perlu lagi sebut dosa-dosa yang di mulut itu. Kita hanya perlu tahu mulut itu pekerjaannya makan minum yang haram, yang halal, ngenyek, mencibir, caci maki, nyumpai orang, kebun binatang. Itu pekerjaannya mulut. Tidak mungkin semuanya itu disebut pada saat kita berkumur. Nah, sehingga cara mendiletnya tinggal hanya satu kata saja. Bismillahirrahmanirrahim. Gufronaka ya Allah. Ya Allah, tobatkan. Yang mana? Mulut. Dari apa? Yang tadi itu yang benar. Maka berguguranlah dosa-dosa yang dilakukan oleh mulut. Begitu juga dengan hidung. Ya Allah, bersihkan hidung dari penciuman. Ya Allah, bersihkan mata dari penglihatan. Ya Allah, bersihkan kepala dari fikir, telinga dari pendengaran, tangan dari perbuatan, kaki dari langkah. Kalimat itu cuma satu, Gufronaka ya Allah. Nah, itu disebut dengan wudhu taubat. Maka yang kita lakukan dari subuh sampai ke zuhur berguguran bersama dengan menetesnya air wudhu itu, yang melengket di bajumu, yang melengket di sajadah, dan itu sebagai penebus nanti pada hari akhirat. Dia akan menjadi saksi bahwa dia pemberat timbangan pahala amalmu. Makanya makruh kalau dihapus. Kecuali mungkin untuk orang-orang yang kondisional tertentu, kena salesma, beliaunya tidak gampang kena suasana dingin, langsung saja bersih. Nah, itu lebih wajib dihapus, lebih wajib dikeringkan. Tapi bagi yang tidak, sebaiknya tidak perlu, karena ada hikmah di dalam wudhu itu. Nah, oleh sebab itu, karena kita menggunakan air di dalam toharoh itu, maka kita harus ketahui di dalam itu. Tengok dulu airnya, masih putih bersih seperti aslinya. Nih, berarti ini airnya air sudah boleh digunakan untuk bersuci, baik untuk berwudu, untuk mandi, untuk cebok, atau untuk mencuci. Karena dia masuk kategori air yang sudah disebut kategori fikih air mutlak. Tapi begitu ditengok begini, kok kenapa ini warnanya tidak bening, tapi seperti kayak ada sesuatu yang masuk. Makanya di fikih itu kan ada 3 koreksinya: dilihat, dibau, dirasa. Jadi kalau sudah dilihat warnanya tidak bening seperti aslinya air, maka dibaulah air itu, dicium. Bau apa? Bau sabun. Yakinkan lagi, ambil air itu, dijilat. Rasanya apa? Rasa air apa sudah bercampur? Dicampur. Berarti airnya sudah masuk kategori air yang musta'mal. Tidak boleh dipakai untuk berwudu, tapi silakan saja untuk dipakai mandi, untuk mencuci. Tapi untuk berwudu tidak bisa, karena sudah kotor. Lalu bagaimana dengan percikan-percikan air yang ada di dalam kamar mandi? Najis itu, hadirin jamaah, akan bisa melekat kepada seseorang apabila orang itu dalam posisi dalam keadaan basah. Begitu pula barang yang disentuh itu dalam keadaan basah.
Misalnya di sini ada sesuatu yang terjadi, entah anjing masuk atau ada kucing tiba-tiba kita pukul begini, ternyata yang keluar adalah auman dari anjing, berarti barang itu bukan kucing. Yang jadi persoalan tanganmu basah enggak? Iya, berarti berpindahlah najis yang ada di tubuh si anjing itu ke tangan. Nah, kalau sudah begini polanya tidak harus tunjukkan pencucian dengan tangan, salah satunya dicampur dengan debu, fitur. Begitu pula apabila badan pakaian yang terkena jilatan anjing digigit sempat, itu sudah masuk kategori yang harus dibersihkan dengan 7 kali. Begitu pula rumah kita yang dikontrak oleh orang-orang, lalu kita mau masuk, jadi areal itu dianggap najis. Kenapa? Mereka pasti makan itu. Yang kedua, kalau dia berhubungan dia tidak baca doa, jadi berpotensi jin masuk. Makanya harus disterilkan itu rumah. Dengan apa? Pencucian. Salah satunya ada dicampur dengan fitur 7 kali cucian. Sebaiknya yang pertama, yang ketiga, atau yang kelima. Jangan yang ketujuh. Campur dioplos, perlu disiram seluruh lantai, siram seluruh ruangan-ruangan yang ada, yang tadi harus dikontrak sama. Nah itu persoalannya, jadi tidak gampang. Sebab kapan tidak dibersihkan, pengontrak yang berikutnya akan tidak merasa nyaman. Ada yang digoyang-goyang tempat tidurnya. Begitu tidur sebentar, ada yang hitam dia nampakkan di wajahnya. Begitu dia lagi di dapur, ada sesuatu yang bunyi kletak-kletok sendiri di atas sebab. Makanya disterilkan untuk dibersihkan. Pencuciannya harus dengan 7 kali menggunakan air. Ada di antara salah satunya dicampur oleh fitur debu atau tanah atau pasir yang ada debunya. Sedikit saja, tidak usah banyak. Yang penting syaratnya entah sesendok kah